Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan melanjutkan materi terkait dengan variabel random dan distribusi. Sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan probabilitas bersyarat ya, dan juga saya juga memberikan latihan, kemudian saudara juga sudah mengerjakan, dan saya juga sudah memberikan pembahasan untuk jawaban di probabilitas bersyarat. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan hari ini terkait dengan apa itu variabel random, kemudian apa saja jenis-jenisnya, kemudian apa itu yang dimaksud dengan distribusi ya, kemudian apa itu model probabilitas, fungsi densitas, kemudian kita akan bicara terkait dengan nilai ekspektasi, variansi, dan juga beberapa jenis dari distribusi variabel random, baik itu yang diskrit maupun kontinu. Saya langsung mulai saja. Yang pertama terkait dengan definisi variabel random. Jadi kalau saya bicara mengenai variabel random, itu kan terdiri dari dua suku kata, yaitu variabel dan juga random. Kalau kita bicara sebuah variabel, nah variabel ini kan menandakan biasanya didefinisikan sebagai sebuah huruf ya, itu entah X, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Hal itu sama ketika saudara melakukan inisialisasi variabel dalam bahasa pemrograman ya, untuk memasukkan sebuah nilai X sama dengan berapa dan seterusnya ya, menggunakan sebuah variabel ya, atau huruf yang saudara identifikasi sebagai yang memiliki sebuah nilai. Kemudian random ini maknanya adalah sebuah proses acak ya, atau kejadian di mana kejadian itu kita tidak tahu hal pastinya seperti apa ya, bisa benar bisa salah ya, bisa muncul A bisa muncul B dan seterusnya, itu adalah kejadian random ya. Kemudian kalau saya gabungkan apa yang dimaksud dengan variabel random, itu memetakan hasil proses acak ke dalam bilangan angka ya. Ada sebuah kejadian acak, kemudian kita variabelkan, kemudian variabel tersebut itu kita berikan sebuah nilai ya, 0, 1, 2 atau seterusnya ya, diberikan sebuah nilai yang mana nilai itu menyatakan sebuah kejadian tertentu ya. Oke, apa saja proses acak? Kalau kita lihat di slide ini ada banyak ya, sebenarnya tidak hanya terbatas oleh dua hal ini. Ada misalkan pelemparan koin, pelemparan dadu, ya, pengukuran curah hujan. Koin kalau saya lempar kan sebuah proses acak, kita tidak tahu yang muncul nanti huruf atau angka. Begitupun juga ketika saya melemparkan sebuah dadu, ya, kan kita tidak bisa setting bahwa ketika saya melempar itu pasti akan muncul angka 1 atau pasti akan muncul angka 2, kan itu tidak mungkin. Karena dadu ketika saya lempar bisa saja munculnya 5, 6, 7 dan seterusnya ya. Kemudian ada lagi juga terkait dengan curah hujan ya, cuaca kita tidak bisa memprediksi, kita bisa memprediksi ya, cuma kita tidak bisa mengetahui hal pastinya ya. Hari ini adalah hujan atau cerah misalkan ya. Bisa saja BMKG menyatakan bahwa hari ini cerah, tapi tiba-tiba hari ini adalah hujan. Itu adalah sebuah proses acak ya, yang kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya pasti terjadi pada hari ini atau kejadian ketika kita melakukan sesuatu. Pastinya itu seperti apa itu kita tidak tahu. Itu yang disebut dengan proses acak. Contoh lain di sini ya, ada sebuah kasus pelemparan koin ya. Kalau kita lihat di slide ini X sama dengan 1 atau 0 ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa variabel random itu adalah sebuah variabel. Di sini ada variabel X yang mana dia dikonversi ke dalam sebuah angka ya. Proses acak itu dikonversi ke dalam sebuah angka yang mana itu mewakili sebuah kejadian. Maksudnya apa? Angka 1 ini mewakili kejadian muncul gambar dalam sebuah proses pelemparan koin. Jadi X ini adalah kasus pelemparan koin, ketika 1 bernilai 1 itu artinya muncul gambar. Tapi ketika bernilai 0 itu artinya yang dinyatakan adalah muncul angka ya, diwakili ya. X itu adalah kejadian pelemparan koin, di mana ketika saya melempar koin muncul gambar, maka saya kasih nilai 1.
Ketika saya lempar koin lagi yang muncul angka, maka itu bisa didefinisikan sebagai 0. Ya, itu adalah konversi dari makna dari variabel random. Ya. Kemudian ada lagi, misalkan di sini ada sebuah pernyataan bahwa Y itu sama dengan jumlahan dari angka yang muncul pada pelemparan 7 dadu. Ya, saya misalkan punya 7 dadu ya, jumlah dari angka yang muncul pada pelemparan 7 dadu itu berapa. Maka saya bisa tentukan dengan sebuah variabel Y. Ya, Y itu adalah kejadian jumlahan angka yang muncul pada pelemparan 7 dadu. Ya, Y-nya itu bisa kurang dari 30 kalau saya jumlah ya, atau mungkin jumlah dari 7 dadu itu bisa muncul genap. Variabel-variabel seperti ini, Y kurang dari sama dengan 30, Y adalah muncul genap, ini adalah representasi dari variabel random. Apa Pak P yang di depannya? P itu adalah probabilitas. Jadi maknanya di sini itu menghitung probabilitas Y, jumlah angka yang muncul pada pelemparan 7 dadu yang kurang dari sama dengan 30. Cari jumlah dari 7 dadu itu, kalau ditambah itu dia harus kurang dari 30 jumlahnya. Nah, itu di list. Nah, baru dihitung probabilitasnya berapa ya. Tapi ini saya tidak disuruh menghitung, tapi ini merepresentasikan makna dari variabel random itu seperti apa ya. Direpresentasikan dengan sebuah variabel entah itu X atau Y yang mana dia memiliki sebuah dikonversi pada sebuah nilai yang mana nilai itu adalah sebuah kejadian yang sudah ditentukan. Kemudian variabel random itu terdiri dari dua, ya. Ada variabel random discrete, ada variabel random continue, ya. Kalau saya bicara variabel random discrete itu maknanya kalau kita lihat di sini adalah nilainya terpisah atau berbeda, ya. Kalau variabel random continue itu nilai-nilainya dalam sebuah interval, ya. Ada dalam sebuah interval. Oke, contohnya adalah seperti ini. Kasus pelemparan koin, ini kan nilainya terpisah, berbeda ya. Antara X sama dengan 1, itu muncul angka gambar, kalau 0 adalah muncul angka. Maka itu disebut juga dengan variabel discrete. Nah, kemudian bagaimana Pak untuk variabel random continue? Ya, misalkan di sini perhitungan berat, ya. Berat pasti dari hewan yang dipilih secara random di kebun binatang ya, itu kan bisa di antara range ya, di antara interval atau range ya. Misalkan beratnya itu kalau saya tuliskan kan bisa saja berapa? 11 sebentar ini. Oke, contohnya adalah sebuah berat ya. Berat itu kan bisa misalkan antara range 20 sampai 30 kilo. Misal saja hewan itu adalah beratnya 20 sampai 30, kan bisa saja nilainya adalah 20,11 ya kan, kilo ya, atau 21,2 kilo ya. Oke. Nah, di antara range seperti itu disebut variabel continue ya. Tapi kalau variabel discrete dia itu berbeda, terpisah, dan dia itu fix ya. Nilainya itu adalah fix, di sini adalah 1 dan 0. Ya, kalau ini biasanya ditenggarai atau ditandai dengan adanya koma ya, ada presisinya. Ya, ada presisinya itu berapa? Contohnya adalah berat badan. Oke. Ada contoh lain di sini, ada sebuah soal untuk mengidentifikasi apakah ini itu adalah variabel random discrete atau variabel continue. Yang pertama misalkan di sini Y itu kan variabel randomnya, yang mana Y itu menyatakan sebuah kejadian bahwa tahun dari mahasiswa lahir itu secara random. Kira-kira ini discrete atau continue? Y itu adalah tahun dari mahasiswa lahir secara random. Misalkan mahasiswa itu lahir tahun 1997 ya, atau ada juga mahasiswa
lahir tahun 99 atau tahun 2000. Nah, tahun ini ya, ini kan presisi fix ya nilainya, maksud saya nilainya kan fix. Tidak ada tahun, kan tidak ada tahun 2000,1 ya, kan tidak ada. Sehingga pada kejadian ini adalah variabel random discrete karena nilainya adalah fix ya, 1997, kan tidak ada 197,1, kan tahun tidak ada yang seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah discrete. Kemudian adalah ada soal yang kedua adalah Z sama dengan jumlah dari semut akan lahir besok di dunia. Nah, jumlah semut itu berapa? Kalau misalkan saudara menunjuk, wah semutnya ada 3, ya, semutnya ada 3 ekor semut, ya. Kan tidak ada semut 3,5 ekor. Bisa dibayangkan ya, semut itu kan tidak mungkin ada, oh ada semut 3,5 ekor, jadi yang satunya masa patah ya, semutnya itu tinggal separuh, kan tidak mungkin. Seperti manusia, jumlah manusia yang ada di ruang ini adalah 3, kan tidak mungkin ada manusia jumlahnya itu 3,5 manusia, ya kan tidak mungkin. Sehingga karena nilainya fix seperti ini, maka pertanyaan nomor 2 ini adalah variabel random discrete ya. Oke, kemudian kita lihat di pertanyaan ketiga, X sama dengan waktu pasti kemenangan pelari cepat pria mencapai garis 100 meter dalam Olimpiade ya. Waktu pasti dalam pada kemenangan. Nah, ini kan bisa ditentukan dalam interval. Misalkan dia sampai 100 meter itu misalkan membutuhkan waktu antara 10 menit sampai 20 menit ya. Bisa saja ketika dia finish itu kan diantara ini misalkan 10,5 menit kan mungkin kan, atau misalkan di timernya itu menunjukkan 12,8 menit, nah, kan mungkin ya, ada kemungkinan diperbolehkan ya. Nah, kalau kejadiannya adalah seperti ini, maka nomor 3 adalah termasuk variabel random kontinu ya. Bisa dibedakan antara discrete dan kontinu adalah seperti itu. Oke. Di dalam variabel random yang hari ini kita juga pelajari adalah ada yang namanya distribusi ya. Apa makna dari distribusi itu? Nanti adalah pola persebaran. Yang mana itu kita bisa membuat sebuah grafik distribusi yang mana maknanya adalah pola persebaran dari sebuah data ya. Contoh di sini diketahui bahwa X adalah jumlah gambar yang muncul dalam 3 pelemparan koin ya. X sama dengan jumlah gambar yang muncul dalam 3 pelemparan koin. Jadi X ini variabel yang mana menyatakan sebuah kejadian jumlah gambar yang muncul dalam 3 pelemparan koin. Sehingga kalau kita lihat di sini, saya punya 3 koin, saya lempar pertama koin pertama kan mungkin saja munculnya G atau gambar. Saya lempar lagi kedua, bisa juga munculnya G. Saya lempar koin ketiga saya juga bisa munculnya kan G atau gambar. Koin itu kan hanya 2 sisi, yaitu gambar dan angka ya. Maka di sini saya kasih variabel gambar itu adalah G ya. Gambar itu adalah G. Kemudian kalau angka kan hanya 2 sisi, itu adalah A. Sehingga kita bisa list kemungkinan pertama saya lempar koin pertama kan bisa saja gambar, kedua juga bisa gambar ya, bisa juga kemungkinan berikutnya gambar angka ya, bisa juga yang pertama gambar, yang kedua angka, ini gambar ya, atau juga yang pertama angka ini gambar ya, juga ada juga angka terus gambar angka ya, kan bisa juga, atau angka gambar, atau yang terakhir kan angka kan sudah tidak ada lagi yang bisa dibentuk
Jadi semesta atau S-nya di sini totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mengapa di sini pernya semuanya adalah per 8? Karena semestanya adalah 8. Ya. P ini adalah probabilitas. Oke, kita lihat sekarang bahwa kita bermain menggunakan variabel random ya. Kalau kita lihat yang pertama ya, P X sama dengan 0. X tadi menyatakan apa? Kalau kita lihat di dalam soal, X itu adalah jumlah gambar yang muncul. Ya, saya tulis lagi di sini adalah jumlah gambar muncul. Ya, jumlah gambar muncul. Nah, jumlah gambar yang muncul itu 0, artinya kan tidak ada gambar yang muncul. Makna kalimat angka 0 ini artinya tidak ada gambar yang muncul kan, karena kan 0. Nah, kita lihat di sini di semestanya. Kira-kira yang tidak ada gambarnya yang mana? Ini kan ada gambarnya G, ini juga ada gambarnya G, ini juga ada gambarnya G, ini G. G. Yang tidak mengandung gambar yaitu hanya satu ya, A. Kan semuanya mengandung angka sehingga 1/8 ya. Karena hanya ada 1 dibagi semestanya 8. Nah, itu makanya di sini adalah 1/8 ya. Begitupun juga sama ketika saya mendeklarasikan P-nya itu adalah X sama dengan 1 ya. X tadi maknanya apa? Jumlah muncul gambar ya. Jumlah muncul gambar. Nah, 1 itu maksudnya jumlah muncul gambarnya hanya 1. Nah, kita lihat di sini yang muncul gambarnya hanya 1 berapa? Ini kan 3, ini 2, ini 2, ini 2. Ini kan 1. Jadi 1, 2, 3. Nah, makanya di sini karena yang muncul gambarnya hanya 1 itu sebanyak 3, maka 3 dibagi 8 semestanya. Ya, 3/8 untuk menghitung probabilitasnya ya. Oke, sama juga ketika saya bicara P X sama dengan 2 ya. X-nya itu adalah jumlah gambar ya. Ya, 2 ini adalah jumlah gambarnya sebanyak 2. Gambar-gambarnya itu muncul 2 kali. Maka kita lihat di sini di dalam semestanya muncul gambarnya 3 kali mana? Ini kan 1, 2, 3 ya. Karena hanya ada sebanyak 3 ya, maka probabilitasnya 3/8 ya. Ketika X-nya sama dengan 3 ya, sama yang tadi kita hitung lagi X-nya sama dengan 3, P probabilitas X-nya sama dengan 3, itu X-nya sama adalah jumlah muncul gambar, itu sebanyak 3. Ada berapa? Ya cuma 1 ini kan yang muncul 3, G, banyak 3, maka 1/8 ini adalah probabilitasnya. Kemudian apa Pak yang dimaksud dengan distribusi yang tadi Bapak sampaikan, bahwa distribusi adalah kita bisa menggambar sebuah grafik sebagai pola penyebaran data dari kasus ini ya. Jadi misalkan kalau saya buat sebuah grafik distribusinya ya seperti ini adalah X-nya, X di sini menandakan jumlah gambar yang muncul. Ini misalkan X1 ya, ini adalah X, oh ini X0 ya, misalkan saya mulai dari 0. Ya. Ini saya tidak bicara diagram kartesian ya, diagram kartesian yang menggunakan sumbu XY, bukan. Kita bicara untuk menggambarkan grafik terkait dengan distribusi. 0, 1, ini 2 ya, kemudian ini 3, ini saya kira-kira ya. Kemudian grafik yang di sini ya itu menyatakan dari probabilitasnya, P-nya ya, PX-nya ya, PX-nya atau probabilitas pada variabel X-nya.
Ketika X-nya 0, maka nilainya 1/8. 1/8 itu berapa? 0,125 kalau didesimalkan. Jadi perkiraannya, ya ini saya perkirakan saja ya, kalau saudara mau membuat lebih rapi boleh. Ini 1/8 itu di titiknya adalah seperti ini. Ya, kalau 0 dia 1/8. Titiknya di sini. Oke. Kemudian yang kedua, ketika X-nya sama dengan 1, 3/8, maka 0,125 dikali 3, ya, itu sekitar di sini ya. 3 ini misalkan segini 1/8, segini 2/8, nah segini misalkan 3/8. Ya, mau dibuat presisi boleh. Ya. Nah, ini titiknya. Kemudian yang kedua adalah 3/8 sama ya, maka titiknya sama seperti yang lurus ya, sama yang satu di sini. Oke, yang ketiga skala 1/8 maka lurus sama yang 0 tadi. Titiknya di sini ya. Oke, sekarang saya akan menggambar dalam bentuk histogram ya. Maka ini saya misalkan bentuk seperti ini ya. Yang kedua ini saya bentuk histogram gambar seperti ini ya grafiknya. Yang ketiga, yang kedua seperti ini ya. Ini yang tadi yang ke-1, maksud saya yang ini yang ke-0, ini yang ke-3. Saya ambil kotak yang mana ada tengahnya seperti ini. Kemudian saya hubungkan setiap titik ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, maka ini adalah grafik distribusinya, ya. Pola penyebaran data yang dalam kasus ini ya, dalam perhitungan probabilitas. Nah, ini distribusi probabilitas variabel randomnya bentuknya adalah seperti ini. Ini bukan berarti menceng seperti ini ya, bisa diluruskan ya. Mungkin saya karena gambarnya sedikit menceng. Oke. Oke, kemudian ada soal lain di sini ya. Bambang menyukai baju berwarna mencolok. Setiap hari tidak saling berkaitan. Artinya bebas ya, antara kejadian yang pertama sama kejadian kedua itu bebas, tidak ada keterkaitan. Maka ini disebut juga dengan kejadian independen ya. Dan dia memiliki kemungkinan 80% memakai baju biru ya. Jadi kalau kita itu baju biru itu adalah 80%. Atau bisa saya katakan probabilitasnya itu adalah 0,8. Ya, probabilitasnya. Kemudian memakai baju merah itu adalah 20%. Atau probabilitasnya kalau saya jadikan desimal 0,2 ya. Nah, kemudian di sini dinyatakan ada variabel randomnya ya. X adalah variabel random yang menunjukkan banyaknya baju biru yang digunakan Bambang 2 hari ke depan. Jadi ya, banyaknya baju biru yang digunakan Bambang 2 hari ke depan itu ada berapa? Ya. Artinya apa? Ya. X itu adalah baju biru 2 hari ke depan. Ya. Maka saya menghitung probabilitasnya sama halnya yang tadi. Ya, saya menghitung probabilitas terlebih dahulu ketika X-nya sama dengan 0. Ya. Ketika X-nya sama dengan 0, artinya Bambang itu tidak menggunakan baju biru sama sekali 2 hari ke depan. Ya, jadi artinya tidak ya menggunakan baju biru 2 hari ke depan. Ya, 2 hari ke depan itu dia tidak menggunakan baju biru. Berapa? Jadi artinya ini saya katakan juga adalah probabilitas dia menggunakan baju merah hari pertama, hari kedua baju
merah karena kan kedua hari ke depannya dia tidak menggunakan baju biru, artinya kan pertama merah, keduanya merah. Berapa probabilitasnya? Karena ini kejadian independen, maka hari pertama kan probabilitasnya 0,2. Dikali hari kedua 0,2. Sehingga berapa? Probabilitasnya 0,04. Itu untuk variabel X sama dengan 0. Oke. Kemudian saya hitung lagi. Ketika probabilitas X-nya sama dengan 1, ya, maka ini maknanya apa? 2 hari ke depan itu ada salah satu hari yang mana dia, Bambang itu tadi, menggunakan baju biru. Jadi kan bisa saja probabilitas hari pertama dia biru, hari kedua dia merah. Atau apa? Atau kan probabilitas dia hari pertama merah, hari kedua adalah biru. BM atau MB. Nah, ini kalau saya kalikan keduanya, ini kan sama saja, yaitu 0,8 dikali 0,2. Berapa hasilnya? 0,16. Itu ketika X-nya 1. Ya, probabilitas ketika X-nya 1. Kemudian probabilitas ketika X-nya sama dengan 2. Maknanya apa? Hari pertama dia biru, hari kedua dia biru. Artinya Bambang itu menggunakan baju biru itu untuk 2 hari ke depan itu ada 2 kali ya. Maka kan kemungkinannya adalah probabilitasnya adalah biru. Yang mana kalau biru karena independen, maka birunya 0,8 dikali 0,8 maka adalah 0,364 ya. Oke. PX3 nah kan tidak mungkin karena kan kejadiannya hanya untuk 2 hari ke depan, kecuali kalau 3 hari ke depan maka bisa lanjut menghitung PX3 ya, karena ini hanya sampai kepada tataran pertanyaannya variabel randomnya itu adalah cuma 2 hari ke depan, maka berhenti sampai ke X sama dengan 2 ya. Oke, kalau sudah ketemu seperti ini ya, maka saya buat grafiknya ya. Grafik dari ketika PX-nya sama dengan 0, tadi nilainya adalah 0,04. Ketika PX-nya sama dengan 1, maka tadi nilainya 0,16. Ketika PX-nya sama dengan 2, ya ini berapa tadi? 0,64. Tinggal kita buat grafiknya, ya. Grafik distribusinya. Ya, ini mohon maaf, menceng. Maka ini adalah X-nya, yang ini adalah probabilitas X-nya. Ya, nanti saudara catatannya bisa merapikan sendiri. Ini adalah X0, ini adalah 1, ini adalah 2. Ya. 0,04 itu di sini saya kira-kirakan ini adalah 0,04 perkiraan ya. Kalau mau presisi silakan diukur sendiri ya. Ini 0,16 itu misalkan di sini ya. Misalkan ini 0,16, 0,64 misalkan logikanya agak jauh ke sini, misalkan ini 0,64 misalkan seperti itu ya. Ini saya buat grafik batangnya, ambil titik tengahnya, diambil titik tengah, ini saya buat grafik batangnya seperti ini. Kemudian setiap titik di tengahnya ini dihubungkan. Maka ini adalah pola dari distribusi soal yang tadi. Penyelesaiannya adalah seperti ini ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke, ini ada model probabilitas. Misalkan ukuran antrian orang 012 itu adalah umpama sebuah variabel random X ya. Kalau 0 itu artinya tidak ada antrian, misalkan terus banyaknya pengamatan 24 ini diketahui ya. Diketahui misalkan saudara survei ke dalam sebuah toko buah ya, atau
pabrik misalkan ya, itu antrian 0 orang itu banyak pengamatannya itu 24 misalkan ya. Nah, itu estimasi probabilitasnya, perhitungannya seperti itu. Kemudian kalau ditanyakan hanya 2 orang, maka antrian 2 orang kan di sini. Probabilitasnya berapa? 16% ya, atau 8/50. Nah, di sini ada pengamatan sebanyak 500 kali. Jadi untuk ukuran antrian ini, saudara mengamatinya sebanyak 500 kali, maka 500 dikali 8/50. Misalkan seperti itu ya, nanti akan hasil muncul 80 banyak pengamatannya. Ya. Ini juga seperti itu. Bambang bimbing Bombong akan bermain Dota bersama dan hanya ada satu pemenang. Berdasarkan estimasi, Bambang itu memenangkan pemain Dota itu 20%. Saya tulis. Ya, di sini Bambang itu adalah memenangkannya, kemungkinannya adalah 20% atau 0,2. Kemudian di sini ada Bimbing, itu dia adalah 50% atau 0,5. Kemudian ada lagi Bombong tidak diketahui ya. Nah, bagaimana Pak menghitung Bombong? Ya tinggal sisa dari ini. 20 tambah 50 itu kan 70%. Total sebuah persentase maksimal itu kan 100% kan. Maka 100% dikurangi 70% itu adalah 30% atau setara 0,3 ya. Kemudian jika Bambang Bimbing Bombong bermain Dota sebanyak 200 kali, berapa banyak Bombong akan memenangkan pertandingan tersebut? Ya, seperti pertanyaan sebelumnya tadi kan, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan hanya Bombong ya. Bombong di sini berapa persentasenya? Ya tinggal 0,3 ini kan Bombong. Ya. Bombong 0,3 dikali banyaknya pengamatan 200. Jadi berapa? 60 kan. Ya, ini jawaban untuk yang kedua. Nah, ini hasil, bisa dikatakan juga fungsi densitas yang bisa merepresentasikan sebuah distribusi ya, polanya seperti apa ya. Nah, misalkan curah hujannya sekarang itu naik atau turun, nah ini kita bisa lihat berdasarkan distribusinya. Oke, selanjutnya kita bicara mengenai nilai ekspektasi ya, atau biasa juga disebut juga dengan nilai harapan ya. Nah, nilai harapan atau nilai ekspektasi itu ada kaitannya juga dengan nilai rata-rata atau mean ya, dan variabel random. Jadi di sini bentuk umumnya untuk nilai ekspektasi ya, X ya, ini bentuk umum dari nilai ekspektasi itu adalah sigma ya, di mana sigma ini dimulai dari 0 sampai n. XI ya dikali PXI. Apa maknanya? I di sini sama I di sini ini maknanya adalah sebuah nilai yang berjalan berdasarkan ini ya. Dimulai dari 0 sampai ke N. Nah, sedangkan sigma apa Pak maknanya di sini? Ini maknanya adalah jumlahan. Jadi kalau saya representasikan rumus ini, itu bisa dikatakan misalkan saya punya soal I-nya dari 0 sampai 1 ya misalkan. XI, PXI ya. Ini menyatakan nilai variabel random ya. X0 itu adalah X sama dengan 0 ya. XI itu maksudnya adalah X sama dengan berapa ya. Oke, misalkan ini seperti ini karena ini adalah sigma jumlahan, maka ini adalah X0 P X0 ditambah X1 ya dikali P
atau probabilitas X1 stop karena dia berhenti sampai hanya 1. Kalau ini misalkan 2 maka lanjut plus X2 PX2 stop. Tergantung dari nilai N-nya ini berhenti di nilai yang mana. Ya. Nah, X0 PX0 ini menyatakan variabel random ya. Nilai-nilai X0 ini adalah sebuah kejadian yang dinilai seperti halnya tadi sebelumnya, yaitu X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 ya. Oke, itu makna dari sigma dan juga saudara bentuk umum dari variabel atau nilai ekspektasi atau nilai harapan. Di dalam nilai ekspektasi ya, itu ada beberapa sifat ya. Ada kalau saudara punya seperti ini Z, saya umpamakan ini variabel Z, di mana Z-nya itu adalah diketahui adalah X plus Y, maka ya, X plus Y, Z-nya itu sama dengan X plus Y. Itu diketahui dalam soal misalkan ya. Maka ini sifatnya adalah menyelesaikannya adalah menyelesaikan ekspektasi X ditambah menyelesaikan ekspektasi Y. Itu cara menyelesaikannya di sini. Poin pentingnya. Kemudian kalau misalkan saya punya Z-nya, Z-nya itu pengurangan sama dengan X min Y, itu maka sama dengan EX ya, min EY. Ya, di min. Ini adalah polanya. Oke, contoh misalkan Bambang merupakan pemain basket dan memiliki probabilitas kemampuan tembakan 2 angka sebanyak 50%. Tembakan 3 angka sebanyak 20%. Ya. Berapa nilai ekspektasi Bambang dalam tembakan 2 angka? Kalau kita lihat pertanyaan pertama, misalkan X0 itu kejadian ya, X0 itu adalah kejadian tembakan kedua atau tembakan 2 angka ya. Maka untuk menghitung nilai ekspektasinya ya mudah saja, kita masukkan ke dalam rumus sigma dari I-nya 0 karena ini ditanyanya satuan ya. Kalau X2 itu berapa, maka ini kan 0 ke 0 XI PXI. Maka karena 0 ke 0 ya cuma rumusnya X0 probabilitas dari X0. X0-nya berapa? 2 angkanya 2 ya. Oke, probabilitas dari X0-nya kemungkinannya adalah 50%, 0,5. Maka nilainya adalah 1. Ya. Ekspektasi yang kedua untuk 3 angka ya sama seperti yang 2 angka, maka EX-nya itu bisa dinyatakan sebagai 3 dikali 0,2 ya, 20%, maka 0,6. Sama seperti yang tadi ya. Tentukan apa yang harus dilakukan Bambang untuk menghasilkan banyak poin ya. Tadi kan kalau saya bicara X ini X1 ya. Saya bicara X0-nya saja itu tadi berapa? 2 dikali 0,5 sama dengan 1. Nah, antara 1 sama 0,6 itu lebih besar mana? Kan lebih besar yang 1. Ya. Karena nilainya lebih besar yang 1, maka nilai harapannya lebih tinggi ketika dia melempar atau memiliki kemampuan tembakan 2 angka. Ya. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa kemungkinan yang harus dilakukan oleh Bambang itu dia harus sering melakukan tembakan 2 angka karena nilai harapannya tinggi. Jadi kemungkinan dia memasukkan bola dengan poin 2 angka itu akan selalu terulang terus karena poin nilai ekspektasinya paling tinggi 1 daripada dia harus melakukan 3 point shoot ya. Karena nilai harapannya 0,6. Itu untuk jawaban nomor 3 ya. Oke.
Oke, kita lihat di sini ada soal. Bambang mengikuti sebuah kontes desain busana internasional. Pertama, dia akan memilih secara random bahan celana ya dari warna brown, purple, blue, green, black. Kemudian pakaian black, brown, green ya. Kemudian jika kedua pakaian dan celana memiliki warna yang mengandung huruf B, dan dia akan memperoleh $10. Jika hanya satu bagian, maka yang mengandung adalah huruf B, ya, dia tidak akan memperoleh apapun. Selain itu, dia kalah sebanyak $20. Maka ini dia disuruh menghitung nilai ekspektasinya, ya. Jadi saya buat saja sebuah tabel kemungkinan, ya. Misalkan ini yang celananya itu kan warnanya itu ada brown, saya ambil depannya ya, purple, blue, green, black. Kemudian yang pakaian, ini pakaian, ini apa saja warnanya, yaitu black, brown, green. Tinggal saya kombinasikan BB, BP ya, misalkan BB, BG, ini ketemu ini kan BG, terus ini BB, ini saya kombinasikan lagi BB, BP, BB, ini saya kombinasikan menjadi GB, GP, ya, GB, GG, G. Selesai. Kombinasinya ada beberapa seperti ini, ya. Oke, kemudian saya akan menghitung nilai ekspektasinya, ya. Nilai ekspektasinya ini kita akan hitung bersama-sama. Oke, yang pertama, kalau kita lihat di sini, ya, di dalam soal itu ketika mengandung B, oke, jadi di sini ya, jadi di sini disuruh untuk menghitung nilai ekspektasi berdasarkan yang tadi diketahui. Jadi saya umpamakan kalau sesuai dengan soal itu kan berfokus kepada yang mengandung warna B ya. Jadi saya umpamakan variabel X ini mengandung warna yang depannya adalah B. Ketika saya mencari probabilitas X-nya itu sama dengan 0, atau saya bisa simpulkan sebagai PX0, itu maknanya tidak ada yang mengandung warna B di dalam kemungkinan ini. Ya, ada BB, BP itu kan. Nah, berapa? Ini kan totalnya semestanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, ada 15. Jadi semestanya 15. Ini jadi nanti adalah per 15. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, dicari saja yang tidak mengandung B di sini yang mana? Ya, ada berapa yang tidak mengandung B? Ya, ada ini kan 1, 2. Ya, tidak mengandung B. Jadi ini saya coret karena sudah saya pilih ada 2. Maka di sini 2 per 15 yang tidak mengandung B ya. Yang lainnya kan mengandung B kan. Oke. Kemudian saya mencari probabilitas ketika X-nya sama dengan 1 atau saya simpulkan adalah PX1. Artinya ada satu yang mengandung warna B ya. Ada satu yang mengandung warna B, ini kan 1 ya, 2 ya, 3, 4 ya, 5, 6, 7. Maka ini 7 per 15.
Kemudian probabilitas ketika X-nya sama dengan 2, itu maknanya ya, atau PX2 itu dua-duanya mengandung warna B. Ya, sisanya ini kan ada 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6. Ya. Maka ini ada 6 per 15. Itu kita menghitung probabilitasnya. Kemudian bagaimana untuk menghitung nilai ekspektasinya? Ya, nilai ekspektasinya, maka saya menghitung karena ini sampai kedua, I-nya kan 0, ya. Ini adalah XI dikali probabilitas dari XI, ya. X0, ya, PX0 ditambah X1 PX1 ditambah X2 PX2. Kita lihat sekarang kondisi ketika X0 artinya dia itu tidak ada yang mengandung 0. Kita lihat di sini yang tidak mengandung nilai 0 dia apa? Akan kalah sebanyak $20, ya. Maka di sini karena dia tidak mengandung warna apapun ya selain itu, maka ini adalah min 20 ya dolar dikali probabilitasnya adalah 2/15 ditambah X1 ketika dia muncul hanya satu yang warna biru, dia akan memperoleh apa? Nah, hanya satu bagian busana yang mengandung warna B, dia tidak akan memperoleh apapun. Mohon maaf, saya tadi ralat ya, bukan biru, tapi yang mengandung huruf B. Tidak akan mendapatkan apa-apa, maka adalah $0. Ya. Dikali dengan X1-nya 7/15. Ditambah X2-nya adalah dua-duanya dia berwarna biru. Ya, dua-duanya berwarna biru, dia akan memperoleh $10. Memperoleh maka dia plus, tidak min ya. Maka 10 dikali berapa? 6/15. Ini saya lanjut di samping sini langsung ya. Ini kan 0 ya, 0 dikali 7/15 kan 0. Tinggal sisanya adalah min 40/15 ditambah 60/15. Hasilnya adalah 20/15. Bisa didesimalkan. Ya, itu adalah nilai ekspektasi dari permasalahan ini. Oke. Kemudian saya lanjut di soal berikutnya ya. Next slide. Oke. Berikutnya adalah nilai variansi. Ya, ada keterkaitan antara nilai ekspektasi dengan nilai variansi ya sebenarnya ya. Oke, jadi di sini nilai variansi itu sama juga kita bisa menghitung nilai ekspektasi kemudian dikuadratkan seperti rumusan yang ada di slide atau biasa juga disebut juga dengan sigma dari XI min EX ya. Jadi kita harus mencari nilai X-nya dulu baru kita bisa memperoleh nilai variansi. Jadi untuk mencari ya variansi atau var X itu wajib ya mencari EX-nya dulu. Itu yang harus saudara hitung. Ya, agar nanti saudara bisa menghitung nilai variansinya seperti rumusan yang ada di sini. Ya, min EX kemudian dikuadratkan dikali PXI ya atau probabilitasnya. Kemudian sigma artinya dia di jumlah tergantung sampai ke berapa ya kejadiannya. Nah, atau biasa juga disimbolkan dengan theta seperti itu ya. Nah, itu juga menyatakan sebuah variansi. Kemudian ada sifat-sifat variansi seperti halnya tadi ekspektasi. Kalau ada misalkan var Z ya, di mana Z-nya itu adalah X plus Y, maka ini ngitungnya adalah var X ditambah var Y.
Begitu juga ketika ada var Z, di mana Z-nya itu adalah diketahui X min Y, maka ini sama hasilnya sama yang di atas. Ya, sama hasilnya sama yang di atas, sama-sama plus. Meskipun ini min, tapi hasil untuk perhitungannya nanti fokusnya adalah menghitung yang di akhir ini. Ini nilainya sama. Jadi kalau ada soal misalkan X min Y, ya sudah jawabannya sama seperti var dari X plus Y. Karena rumusan akhirnya sama. Oke. Bukan salah ketik ya, tapi memang hasilnya adalah sama. Oke, contoh di sini ada contoh sederhana. Bambang merupakan pemain basket, memiliki probabilitas kemampuan tembakan 2 angka 50%, 3 angka 20%. Maka IX-nya kalau saya total ya, itu adalah 1,6. 2 kali 0,5, 3 ditambah 3 kali 0,2, maka 1,6. Maka di sini ditanyakan nilai variansinya. Ya. Maka nilai variansi dari X-nya, kalau kita lihat tadi di rumusan, itu adalah sigma. Ya, I 0 sampai ke N. Ya. Ini adalah apa? XI-nya min. Apa? EX-nya. Ya. Kemudian dikuadratkan, baru dikali probabilitas dari XI-nya. Ya. Oke. Kalau kita lihat di soal ini, karena berjalannya hanya sampai 2, ya, maka ini saya bisa katakan yang pertama, tembakan 2 angka kan XI-nya, maka ini kan X1, saya tulis dulu aja rumusnya EX, ya, di pangkat 2 dikali PX1, karena sigma plus, ya, X2 min EX, ya. Hati-hati menulis EX-nya ini bukan EX1 ya, tapi EX ya. EX di pangkat 2 PX2. Oke. X1-nya tadi sudah diketahui 2. EX-nya karena sudah dihitung sebelumnya ini adalah 1,6 ya. Kalau kita lihat itu 1,6 dikuadratkan probabilitasnya 50% 0,5. Ini 1 ya. Oke. Plus X2, di sini X2-nya adalah 3, EX-nya adalah 1,6, ya, dikuadratkan, kemudian PX2-nya adalah 0,2 atau 20%. Ini saudara kurangi dulu, ya, hasilnya berapa, kemudian dikuadratkan dikali 0,5 plus ini ya. Maka hasilnya kalau saudara kalkulator adalah 0,472. Ya. Oke, itu untuk soal sederhana terkait dengan perhitungan variansi. Oke. Ini biasanya soal yang sering muncul di dalam soal ujian ya. Jadi misalkan ada sebuah tabel seperti ini, kemudian saudara disuruh untuk menghitung nilai ekspektasi Z-nya, di mana Z-nya adalah X plus Y, ya. Jadi seperti apa Pak cara menghitungnya? Ya. Oke, jadi misalkan, ya, di sini ditanyakan, saya jawab dulu yang A, ya, Z-nya itu adalah X plus Y. Maka saya masuk ke sifat EZ yang di slide sebelumnya ya, maka X plus Y. Maka cara menghitungnya adalah EX plus Y. Jadi saya harus menghitung EX-nya berapa, Y-nya berapa. Ya. Nah, cara menghitung EX-nya, maka saya menghitung dulu EX-nya ya. Saya hitung dulu EX-nya. Terus kita lihat nanti tabelnya seperti apa. Ya. EX-nya, jadi kita fokus ke X ya, X yang di sini. Ya. Oke, EX-nya ini ketika berjalannya adalah ketika X0 PX0 ya, ditambah X1 PX1 ya, ditambah X2 PX2. Ketika X-nya 0, ini nilainya 0 ya, dikali probabilitas X0 itu adalah lurusnya ini dijumlah.
0,1 ditambah 0,1 adalah 0,2. Ya. X satunya ada berapa? 1. Ya, ini. Ya, 1. Maka di sini probabilitas X satunya ditambah 0,2 ditambah 0,2. Jadi ini dikali 0,4. X2-nya ada 2 nilainya dikali probabilitas X2-nya adalah 0,2 tambah 0,2, 0,4. Ini di total terlebih dahulu 0,4 ini kan 0 ya, 0 dikali 0,2 kan 0. Ini 1 kali 0,4 0,4, ini 0,8 sehingga ini adalah 1,2. Maka ini kan sudah ketahui 1,2. Sekarang tugas kita adalah menghitung EY. Ya. EY-nya samanya EX ya. EY-nya itu berjalan apa? Y0 B Y0 ya ditambah Y1 B Y1 karena cuma hanya 2 ya. Oke, maka stop sampai di sini. Intinya. Y0-nya itu adalah 2. Dikali probabilitas Y0, maka ini saya jumlah ke samping ini, lurusnya ini. 0,1 ditambah 0,2 tambah 0,2, 0,5. Ditambah 4 ya, dikali berapa ini kalau saya tambah 0,1 tambah 0,2 tambah 0,2, 0,5. Sehingga di sini 1 plus 2 kali 0,5 kan 1. 4 dikali 0,5 adalah 2. Maka ini nilainya di 3. Ini 3. Ini 1,2. Oke. Maka ini tinggal saya tambahkan ke sini ya, 3 ditambah 1,2 adalah 4,2 ya. Ini hasil dari yang kemarin. Yang kemarin perhitungan untuk X plus Y ya. Bagaimana untuk X min Y? Ya sama. Jadi X min EY ya. Tinggal dikurangi 1,2 dikurangi 3 ya, itu berapa? Nah, untuk yang ini yang perlu saudara perhatikan, bentar, untuk yang variansi, nilai ini sama nilai ini itu sama. Karena kita lihat di sifat variansi tadi ya, bahwa ketika ada pengurangan X min Y maupun X plus Y, itu perhitungannya sama. Ya, var X ditambah var Y. Jadi kalau sudah menghitung ini, hasilnya sama juga dengan ini. Jadi bukan var X min var Y, tapi perhitungannya adalah var X plus var Y. Sama seperti ini. Karena kita mengacu pada sifat yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, silakan nanti dicoba sendiri untuk perhitungan berikutnya. Oke, saya berlanjut ke materi berikutnya ya, terkait dengan distribusi ya. Distribusi terkait dengan variabel random discrete ya. Ada 2 yang saya jelaskan hari ini, yaitu distribusi Bernoulli dan juga distribusi binomial ya. Apa itu distribusi Bernoulli? Itu distribusi probabilitas yang dihasilkan hanya dari 2 kejadian. Bisa sukses, bisa tidak. Jadi hanya ada 2. Bisa benar, bisa salah. Bisa berhasil, bisa gagal. Ya, itu nanti saudara menghitungnya bisa menggunakan distribusi Bernoulli. Kalau ada sebuah soal, kemudian soal itu hanya bisa ditentukan oleh 2 kejadian, benar salah atau sukses gagal ya, maka dia saudara menghitungnya menggunakan distribusi Bernoulli ya. Oke, misalkan fungsi masanya itu dirumuskan seperti itu ya, probabilitasnya Px-nya itu adalah P pangkat X Q 1 min X pangkat 1 min X ya. Oke, X-nya itu 0,1 karena bisa gagal, bisa berhasil. Nilai ekspektasinya X-nya itu sama dengan P-nya. Nilai variansinya itu dihitung P dikali X ya. Contoh, ya, probabilitas berapa probabilitas nilai ekspektasi, nilai variansi dari munculnya angka 5 dari pelemparan dadu. Ya. Saya melempar dadu itu kan semestanya ada berapa?
1, 2, 3, 4, 5, 6 sebuah dadu. Maka semestanya totalnya ada 6 ya, totalnya ada 6. Jadi nanti penyebutnya adalah atau pembaginya adalah 6. Kemudian di sini ditanyakan bahwa probabilitas ketika ya, ketika angka 5 itu pada pelemparan sebuah dadu. Nah, jadi misalkan saya menghitung probabilitasnya Px sama dengan 0 ya. Maknanya apa ketika x-nya itu sama dengan 0? Ya, artinya dia di sini tidak muncul angka 5 ya. X itu kan muncul angka 5. Kalau X-nya 0, maka dia tidak muncul angka 5 kan? Maka kalau saya lihatkan rumus yang di sini, probabilitas, maka dia di sini P X Q1 min X. Probabilitas muncul angka 5 berapa? 1/5 kan? Nah, 1/5. Di luar itu, kalau dia berhasil, maksud saya kalau dia berhasil muncul angka 5, probabilitasnya berapa? 1/6 ya. Mohon maaf ini saya salah. Ini 1/6 karena semestanya 6. Karena muncul angka 5 kan hanya 1 kali ya. Maka dia suksesnya itu 1/6. Gagalnya ya tinggal dikurangi 1 min P. 1 min 1/6 adalah 5/6 ya. Itu untuk gagalnya. Oke. Ketika X-nya sama dengan 0, maka ini tinggal saya masukkan ini 0, 1 min 0. Berapapun angka kalau dipangkatkan 0 adalah nilainya 1. Yang ini 5/6 pangkat 1 ya, 5/6 kan kalau dipangkat 1 ya. Jadi nilainya adalah 5/6 apabila ya tidak ada yang muncul angka 0. Tidak ada yang muncul angka 5 maksud saya ya. Oke. Kemudian kalau saya runtut lagi ketika P X sama dengan 1, artinya dia muncul angka 5. Saya masukkan di sini 1/6, X-nya kan 1 ya, Q-nya kan kalau gagal 5/6, ini dia 1 min 1 ya. Nah rumusnya kan X-nya kan 1 ini, X kecilnya. Oke. Maka di sini dia menjadi ini 1/6 pangkat 1, ini 1 min 1 kan 0. 5/6 dipangkat 0 berapapun kalau dipangkat 0 nilainya 1, maka dia 1/6. Jadi kalau dia muncul angka 5, 1/6 kan, benar kan? Oke. Itu untuk jawaban yang probabilitas. Bagaimana untuk yang ekspektasi? Ya tinggal dimasukkan ke rumus. Nilai ekspektasi dari permasalahan ini itu sama dengan P. P itu adalah kejadian berhasil. Berhasil angka 5, probabilitasnya adalah 1/6. Ya sudah selesai. Ini nilai ekspektasinya. Kemudian untuk variansinya bagaimana Pak? Ya tinggal dimasukkan ke rumus. Yaitu P dikali Q. P-nya berapa? Kalau dia sukses muncul angka 6, probabilitasnya 1/6. Kalau dia gagal, ya tinggal 1 dikurangi 1/6, 5/6 kan? Sehingga ini adalah probabilitas untuk nilai variansinya. Itu untuk distribusi Bernoulli. Oke, kemudian ada lagi di dalam variabel random discrete ya, ada distribusi binomial ya. Itu adalah distribusi yang mana ada sebuah kejadian sukses jika dia sudah dilakukan beberapa kali percobaan ya. Nah, untuk menghitung probabilitasnya dia ada tambahan C. C N X itu adalah kombinasi seperti yang pernah kita pelajari. P pangkat X, N min X, N itu adalah sampai beberapa kalinya ya. Nilai ekspektasinya adalah N dikali P, N itu adalah berapa kalinya. Kemudian variansinya NPX ya. Contoh misalkan di sini nilai variansi dari muncul gambar pada 5 kali pelemparan sebuah koin ya. Maka probabilitas muncul gambar itu aja kan setengah kan. Nah, ini kan setengah. Ya, P-nya itu adalah setengah. Maka kalau dia gagal muncul gambar ya kebalikannya juga sama kan, setengah. 1 min setengah kan ya setengah. Nah, kalau ditanyakan probabilitas X 0 ya, itu maknanya apa? Maknanya itu dia tidak ada yang apa?
yang muncul ya pada pelemparan yang pertama ya, tidak ada yang muncul ya gambar. Maka di sini saya bisa katakan di rumusannya itu adalah C, N-nya kan ada 5 kali ya, X-nya adalah ke 0 kombinasinya, kemudian P, X-nya adalah 0 ya, Q 5 dikurangi 0. C itu kan kombinasi 5 faktorial ya. 5 dikurangi 0 kan 5 faktorial. Ini 0 faktorial ya. Diingat lagi di rumus kombinasi ini setengah 0 ya, pangkat 0. Q-nya juga setengah pangkat 5 ya. Nah, ini kan kecoret. 5 faktorial sama 5 faktorial kan bisa dicoret. 0 faktorial itu kan nilainya 1 ya. Ini 1 jadi nilainya. Ini itu 1. Ya, 1 dikali setengah pangkat 0 kan juga 1. 1 dikali 1 setengah pangkat 5, 1 per 32. Maka ini adalah sepertiga, mohon maaf, 1 per 32 ya. Oke. Jadi ini maknanya selama 5 kali lemparan tapi tidak muncul gambar. Tapi munculnya angka. Ya kan bisa aja lemparan pertama setengah, lemparan kedua juga setengah, kan probabilitasnya muncul gambar, angka maksud saya setengah sampai 5 kali dikalikan kan 1 per 32. Saudara urut lagi misalkan untuk PX1 ya. Ya, PX1 diurut lagi sampai nanti X-nya adalah 5 ya. PX1 ya, itu maksudnya dia munculnya gambar itu sekali ya. Oke. Itu dihitung lagi menggunakan kombinasi seperti ini, nanti muncul dari 5 kali itu muncul gambar 1 kali itu berapa probabilitasnya. Itu nanti bisa dihitung menggunakan kombinasi ini. Nanti saudara coba sendiri. Kemudian untuk nilai ekspektasi ya tinggal dimasukkan rumus saja. Nilai ekspektasi dari kasus ini, X-nya itu adalah NP. N-nya kan 5, P-nya setengah, maka 5 per 2. Untuk var X-nya itu adalah NPX. N-nya 5, P-nya setengah, Q-nya kan 1 kurangi setengah kan setengah, maka ini 5 per 4. Ya. Itu untuk jawaban soal ini. Oke. Kemudian ada beberapa distribusi-distribusi lain ya, ada hipergeometrik, Poisson, multinomial ya. Itu untuk yang diskrit ya. Ini untuk yang diskrit. Yang tadi juga masih diskrit, binomial maupun Bernoulli ini diskrit. Kemudian ada lagi yang kontinu, ada uniform, eksponensial, sama distribusi normal ya. Oke. Mungkin hari ini saya cukupkan untuk materi variabel random dan distribusi ya. Tolong dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di forum yang nanti akan saya berikan di Elitak. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.